Tidak ada manusia yang hidupnya selalu manis. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu senang. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu menikmati rasa manis dalam dunia ini. Tapi lebih banyak cenderung rasa pahit yang dialami. Sepahit-pahitnya hidup kita, sekelaparan-kelaparannya hidup kita. Jangan sekali-kali tinggalkan Israel. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya pemeliharaan Yesus masih terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Salam sahabat Bethlehem. Saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabatku yang terkasih, sahabat yang menyaksikan ibadah Miracle Morning pada pagi hari ini. Saya percaya saudara hari ini akan diberkati Tuhan, amin. Saya percaya saudara akan mengalami lawatan Tuhan sepanjang hari ini, amin. Sahabat yang terkasih sekalian, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, saya rindu kita semua sahabatku yang di luar sana yang menyaksikan ibadah Miracle Morning pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita akan pujian, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelingkan, perbuatannya sama-sama kita kembali kita katakan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelingkan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagi Hosana. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembali bertemu dalam acara kami Miracle Morning pada pagi hari ini. Karena kami rindu mendapatkan mujizat Tuhan setiap hari. Biar kiranya umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, Tuhanlah yang memberkati mereka ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Dalam firman-Mu Tuhan,
boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabatku. Pada pagi hari ini kita kembali mau rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kalau minggu lalu firman Tuhan kita berbicara tentang keputusasaan, jangan berputus pengharapan. Hari ini kita berbicara tentang belajar dari hidup pahit seorang Naomi. Saudara kasih, saya ambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Rut pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca bagi saudara sekalian, bagi sahabatku sekalian. Rut pasal 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Saya katakan tadi kepada Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, sahabat-sahabatku, kita belajar dari hidup pahit seorang Naomi. Bapak terkasih, saudaraku sekalian, sahabatku sekalian, tidak ada manusia yang hidupnya selalu manis. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu senang. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu menikmati rasa manis dalam dunia ini. Tapi lebih banyak cenderung rasa pahit yang dialami. Sama seperti seorang Naomi. Naomi mengalami hidup pahit yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam kesedihan hidupnya sebagai seorang Naomi, betapa pahitnya kehidupannya. Kalau firman Tuhan katakan Naomi bersama keluarganya, yaitu suaminya Elimelek dengan kedua anaknya, mereka berangkat dari Israel, keluar dari Israel, mengungsi dari Israel, dan menjadi orang asing di tanah Moab. Dan mereka berpikir kalau mereka lepas dari Israel sampai di Moab, mereka akan menikmati yang namanya tidak ada kelaparan. Tetapi Bapak terkasih, bukan kelaparan yang terjadi, tetapi malah kehidupan yang lebih pahit yang terjadi. Malah kehidupan yang lebih kelam terjadi. Malah kehidupan yang lebih gak enak terjadi. Mengapa? Karena di Moab, Naomi bukan mengalami satu kenikmatan yang hidup, tetapi justru kepahitan hidup. Sebab sampai di Moab, ternyata Tuhan mengambil Elimelek, suami tercintanya. Kemudian setelah 10 tahun, firman Tuhan juga mencatat bahwa Tuhan juga mengambil kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, sehingga Naomi hidup sebatang kara bersama kedua menantunya yang orang Moab itu. Betapa pahitnya lah sebenarnya kehidupan Naomi. Ini menceritakan bahwa sebenarnya dalam kehidupan manusia di dunia ini, Bapak terkasih, saudaraku, sahabatku sekalian, tidak ada manusia yang selalu akan menikmati hidup yang manis-manis saja. Ada masanya kita akan mengalami hidup yang pahit, hidup yang gak enak, hidup yang mengalami satu kesulitan. Dan contohnya masa sekarang ini, corona, bagi seluruh bangsa dan terlebih bagi engkau. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, dan kita belajar dari kehidupan yang pahit dari Naomi. Ada dua hal yang saya sampaikan kepada saudara dengan singkat pada pagi hari ini sebagai renungan, agar saudara juga bisa berjalan dalam kehidupan ini penuh dengan mujizat Tuhan. Makna dari kehidupan yang pahit
yang dialami Naomi. Yang pertama mau sampaikan kepada saudara, kita belajar dari kehidupan keluarga ini apa? Yang pertama sekali saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidupmu, sekalipun dalam hidupmu sedang pahit. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus itu Tuhanmu, sekalipun hidupmu sedang tidak enak, sekalipun hidupmu sedang mengalami yang namanya goncangan berat, sekalipun hidupmu mengalami yang namanya kelaparan hebat. Saudara terkasih, Israel itu saya mau katakan gambaran dari kehadiran Tuhan. Naomi oleh karena kelaparan di negeri Israel, Naomi oleh karena kelaparan di Israel, dia rela keluar dari kumpulan umat-umat Tuhan. Dia rela keluar dari kumpulan umat-umat Tuhan di Israel, supaya dia menyelamatkan diri, sehingga pergi bersama keluarganya Elimelek membawa mereka ke Moab. Mereka mungkin berpikir dalam hidupnya, kalau aku keluar dari Israel, maka aku menjadi hidup yang lebih enak di Moab dan tidak kelaparan. Salah. Pikiran manusia betul. Engkau menggunakan pikiran rasio yang seperti itu. Engkau berpikir dalam hidupmu, kalau mungkin aku di luar Tuhan, hidupku pasti lebih enak dari yang sekarang, kesulitan yang ku alami. Mungkin kau berpikir, aku akan bisa lepas dari hidupku yang pahit ini, hidupku yang kelam ini, apabila aku jauh dari Yesus, apabila aku keluar dari Yesus, apabila aku meninggalkan Yesus. Itu salah. Saya mau berpesan kepada saudara, sepahit-pahitnya hidup kita, sekelaparan-kelaparannya hidup kita, jangan sekali-kali tinggalkan Israel. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya pemeliharaan Yesus masih terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Ada banyak orang yang berpikir demikian. Kalau mungkin saja aku tinggalkan Yesus, maka hidupku lebih enak. Hei, itu bohong. Sahabatku, itu semua kebohongan yang diberikan oleh iblis bagimu. Hanya di dalam Yesus sajalah kita selalu mendapatkan pertolongan. Sekalipun mungkin hari ini engkau sedang kesulitan, tapi pertolongan Tuhan akan masih berlanjut bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang adalah umat-umatnya. Amin. Mungkin kau mengalami kepahitan, kecewa dengan organisasi, kecewa mungkin dengan pribadi hamba Tuhan. Kau kepahitan, sehingga Yesus yang kau gadaikan, Yesus yang kau jual, Yesus yang kau tinggalkan. Dan kau berpikir, kalau aku tinggalkan Yesus, hidupku lebih enak. Itu kebohongan yang besar. Saya berpesan kepada saudara firman Tuhan ini, jangan sekali-kali tinggalkan Yesus, sekalipun engkau sedang mengalami hidup yang pahit, yang gak enak. Karena memang hidup demikian, tidak selalu selamanya manis. Akan ada yang pahit. Tapi sepahit-pahitnya kehidupan kita, Tuhan pasti masih perhatikan umatnya. Amin. Sama seperti orang Israel. Jelas dikatakan firman Tuhan dalam kitab Rut, Israel mengalami kelaparan. Tetapi tidak begitu lama, Israel kembali mendapatkan satu berkat yang besar. Dan bahkan dikatakan bahwa Tuhan kembali melawat kehidupan Israel. Amin. Demikian kita. Itu yang pertama mau sampaikan kepada saudara. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus, sekalipun kau punya kehidupan yang pahit. Dan mungkin sangat pahit kau rasakan hidupmu hari ini. Jangan berpikir untuk tinggalkan Yesus. Stay tetap bersama Yesus. Amin. Stay tetap bersama Yesus. Karena hanya bersama Yesus engkau pasti mendapatkan pemulihan, pertolongan dari Tuhan. Itu yang pertama. Kita belajar memaknai kehidupan yang pahit dari Naomi. Yang kedua, sekaligus yang terakhir. Saudara, bicara yang terakhir banyak orang yang suka, ya. Tapi saya kalau bicara yang terakhir masalah makan, saya mau lebih duluan. Oke. Yang kedua, bicara tentang kepahitan, belajar dari kehidupan yang pahit dari Naomi. Itu yang kedua apa? Waktu Naomi sampai di Moab,
Dia mengalami duka cita yang mendalam hebat. Sampai di Moab dia berpikir, wah hidup kayak enak salah. Ternyata dia punya kehidupan yang begitu pahit, malah suaminya meninggal. Kemudian beberapa tahun kemudian 2 anaknya meninggal. Kita berbicara apa hari ini? Yang kedua sampaikan kepada saudara hari ini adalah segala kepahitan hidup adalah satu alat yang Tuhan buat untuk membuat engkau kembali kepada Tuhan. Amin. Ingat itu. Segala kehidupanmu yang pahit itu sebenarnya satu alat untuk membuat engkau kembali kepada Tuhan, untuk lebih setia mengasihi Dia. Bapak terkasih, firman Tuhan jelas katakan, waktu Naomi di Moab sedang mengalami hidup yang pahit, ada duka cita yang besar. Sebagai orang asing dia sendiri di Moab, 2 anaknya dan suaminya telah meninggalkan dia lebih dahulu ke surga. Dan akhirnya pada ayatnya yang ke-6 dikatakan di sana, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan dia pulang dari Moab, sebab di Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini berbicara apa? Bahwa segala kepahitan hidup kita, kalau Tuhan mau pakai kepahitan hidupmu, itu satu alat untuk membuat kau kembali kepada Tuhan. Mungkin kau berpikir sudah jauh kau dari Tuhan, sudah terlena kau di luar sana, sudah jauh kau terlena dengan hidupmu yang enak, mungkin di luar sana jauh dari Tuhan. Akhirnya dibuat Tuhan kau hidup mengalami kepahitan, kebangkrutan, sehingga itu menjadi senjata yang Tuhan buat, alat yang Tuhan buat untuk membuat kau kembali memandang kepada Yesus, kembali ke jalan Yesus. Amin. Karena firman Tuhan berkata apa? Roma 8:8, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi yang percaya pada Tuhan Yesus. Mari saudara kasih, saya perpanjang lagi renungan pada pagi hari ini. Ingat yang kedua, kepahitan hidup Tuhan buat menjadi alat untuk membuat engkau harus kembali memandang kemuliaan Tuhan. Mungkin sudah lama kau tinggalkan Yesus, sudah lama kau jauh dari Yesus, bahkan sudah lama kau pergi dari Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada amin. Hiduplah sungguh-sungguh dengan setia kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan buat pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan memberkati kita dalam acara Miracle Morning pada pagi hari ini, sahabatku. Kiranya sahabatku semua, para pemirsa sekalian, sahabatku, Tuhanlah memberkatimu dan membuat kau kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ajak kita semua kembali mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa saudara, agar saudara semakin diberkati setiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Oh, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Sejahtera dalam
kasih buat pagi hari ini. Pagi hari yang indah ini kami kembali bisa mendengar firman-Mu yang boleh meneguhkan, menguatkan hati kami, umat-umat Tuhan dan sahabat-sahabat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah mereka morning pada pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang membuat mereka semakin diberkati. Kalau hidup mereka sedang pahit, buat mereka terus setia kepada-Mu Yesus. Kalau mereka yang sudah lama meninggalkan-Mu Yesus, biarlah kehidupan mereka yang pahit, duka cita mereka menjadi satu cara, satu alat yang Tuhan buat, Tuhan izinkan terjadi, agar umat-Mu itu kembali kepada-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memandang kemuliaan-Mu dan kembali setia kepada-Mu. Kami percaya di mata Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu terus akan terjadi kepada kami, karena Engkau tidak pernah berhenti dan belum berhenti untuk menolong hidup kami, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu, sahabat-sahabat kami yang menyaksikan ibadah Miracle Morning pada pagi hari ini. Melalui channel ini Tuhan memberkati mereka yang sedang bekerja, Tuhan menghibur mereka yang sedang susah, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang membuat mereka kembali apabila mereka sedang berputus asa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah memberkati umat Tuhan. Itu sepanjang hari ini penyertaan bagi kami sekalian. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom.